Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Selamat siang Tribuners, ini adalah Bapak Kapolda, Bapak Kapolri Tito Karnavian Kabar Eskrim, baru sampai Dirjen, untuk mengambil langsung kemudian Bapak Gubernur dan segenap penangkapan Muspida sabu Kepulauan Provinsi di Kepulauan Kota Riau. Batam. Jadi pada siang hari ini kami bersama Ibu Menteri Keuangan sengaja datang ke Batam ini dalam rangka press release resmi tentang pengungkapan kasus jaringan narkoba internasional khususnya yang berasal dari Tiongkok. Bagaimana diketahui dan diberitakan rekan-rekan sekalian, jadi hari Selasa yang lalu 20 Februari sekitar jam 2 pagi di perairan Anambas, Kepri, tim gabungan Mabes Polri bersama dengan Bea Cukai melakukan penangkapan kapal yang mengangkut 81 karung narkotika jenis syabu total 1,622 kg atau 1,6 ton lebih jenisnya syabu ya. Kemudian modusnya diselundupkan menggunakan kapal ikan, disamarkan dalam sebuah kompartemen untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia. Ini operasi ini memang cukup lama sudah diikuti oleh teman-teman gabungan dari Polri dan Bea Cukai. Mulai Desember lalu informasi-informasi dikembangkan dan kemudian tim gabungan Polri dan Bea Cukai bersama-sama melaksanakan operasi di lapangan. Sehingga kapal MV Min Lian Yuyun yang ada di belakang kita ini berhasil dihentikan dengan menggunakan bendera Singapura dan bendera China ya Tiongkok. Dan kemudian setelah 4 orang tertangkap diperiksa, di dalamnya kita lihat sendiri barang bukti yang jumlahnya cukup besar, banyak 1,6 ton lebih jenis sabu. Saya selaku Kapolri menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai, kepada Ibu Menteri yang selama ini bekerja sama sangat erat. Dan kemudian ketika penangkapan ini terjadi, saya sendiri sedang ada tugas dinas di Jepang dan Ibu Sri Mulyani sedang tugas juga di Saudi, tapi kita berkomunikasi. Kami menggunakan komunikasi dan sekaligus tentunya kehadiran kami berdua kesini untuk menyampaikan ucapan selamat, selain melihat langsung ucapan selamat kepada tim gabungan ini, dan juga untuk memberikan motivasi kepada anggota-anggota agar lebih bersemangat lagi dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari serangan jaringan narkotika internasional. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Menteri. Terima kasih Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, Kabar Eskrim dan tim, kemudian dari unsur Muspida, Gubernur, Wali Kota, dan seluruh jajaran TNI yang ikut hadir pada hari ini. Kemudian dari Kejaksaan juga, dan tentu yang saya banggakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pak Dirjen beserta seluruh Kanwil dan seluruh direktur terutama P2. Sekali lagi hari ini adalah hari yang kita sebetulnya merasa sangat sedih kalau melihat begitu besarnya jumlah penyelundupan terutama barang berbahaya metamfetamin atau sabu ke Indonesia. Untuk diketahui oleh teman-teman media, Bea dan Cukai tahun 2017 selama 12 bulan itu menangani 342 kasus penyelundupan dengan total berat yang bisa disita adalah 2,132. Ini adalah kerjasama yang luar biasa antara Bea Cukai dengan kepolisian, TNI, dan TNI, dan bahkan sering dengan unsur masyarakat.
tahun 2018 yang belum genap 2 bulan, tadi tahun 2000 itu barang yang disita adalah 2,132 ton. 2,132 ton, 342 kasus. Tahun 2018 ini belum genap 2 bulan, telah dilakukan 57 kasus penanganan dan total jumlah yang disita adalah 2,932 ton. Hanya belum lengkap 2 bulan. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sekarang mendapatkan banjir dari narkoba ini yang setiap harinya atau setiap minggu, setiap bulannya terus meningkat. Dan ini menggambarkan bahwa kerjasama antara Bea dan Cukai dengan unsur-unsur lain yang luar biasa penting dari jajaran Kapolri. Saya berterima kasih yang sangat tinggi dan tak terhingga kepada Pak Tito dan seluruh jajarannya, baik itu Reskrim maupun Satuan Tugas Merah Putihnya, dari Panglima TNI dan seluruh jajarannya yang luar biasa, TNI AL di beberapa tempat, Kejaksaan Tinggi, dan sering juga dari masyarakat yang dalam hal ini juga melakukan support, termasuk dalam hal ini juga beberapa saat yang lalu kita melakukan dengan BNN. Kita akan terus melakukan kebaikan di dalam cara kita bekerja, mengingat ancamannya semakin lama semakin tinggi, dan Batam ini termasuk daerah yang paling cukup rawan dari lalu lalang penyelundupan barang-barang yang berbahaya bagi Republik Indonesia. Mengenai kejadian tadi telah disampaikan oleh Bapak Kapolri, dan seperti yang disampaikan Pak Kapolri, kita berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan penanganan biasanya dari jajaran kita di lapangan menit demi menit, sehingga kita juga bisa memberikan support kepada mereka. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai yang memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi untuk menjalankan tugas ini, dan tentu sekali lagi juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Kapolri yang telah memberikan dukungan untuk tugas-tugas menjaga Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk keterangan pers pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Tito, saya Rurin dari Kompas TV. Pak Tito, kita melihat bahwa Pak Tito, saya Rurin dari Kompas TV. Saya juga akan bertanya kepada Bu Sri Mulyani. Kita melihat bahwa ini kan termasuk penangkapan yang besar ya Pak Tito ya. Dan ada informasi terbaru Pak Tito, kabarnya ada lagi satu kapal yang juga membawa muatan yang sama dari jaringan juga yang sama. Nah, apakah Pak Tito sudah mendapatkan informasi tersebut, dan bagaimana kemudian nanti untuk kedepannya penindakannya seperti itu? Dan untuk Bu Sri Mulyani, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini merupakan Batam ini merupakan satu lalu lintas yang rawan sekali begitu ya Bu ya. Dan operasi ombak laut ini terus dilakukan gitu, operasi-operasi patroli di laut. Apakah ada seperti satu solusi gitu Bu Sri Mulyani, karena kan memungkinkan jika operasi terus akan ada suatu kelengahan dari namanya manusia gitu ya Bu Sri, akan ada suatu kelengahan dan bisa saja memungkinkan siapa saja masuk ke jalur di Batam ini. Ada mungkin satu solusi yang memungkinkan untuk tidak hanya dari patroli di laut saja begitu. Terima kasih. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama, memang ada. Jadi saya dengan Ibu Menteri tadi baru mendarat di Batam, sudah mendapat laporan baru adanya penangkapan baru kapal yang sekarang mungkin akan sedang dibawa ke daerah Tanjung Balai Karimun oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Bea Cukai. Tadi juga kita masing-masing, baik saya dan sama yang terintegrated dari seluruh komponen di pihak Indonesia sendiri, tentu dari berbagai institusi. Makanya tadi saya berulang-ulang menyampaikan bahwa kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI, dengan BNN, bahkan unsur Muspida dan masyarakat luas itu menjadi sangat penting. Karena kalau bicara mengenai apakah ini akan menjadi yang terakhir, yang tidak, karena memang harga dan pengguna atau demand di sini juga meningkat. Seperti saya ulang berkali-kali, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi makin tumbuh,
dengan kelas menengah yang meningkat, itu menimbulkan suatu pemikiran naik target pasar yang luar biasa besar, 257 juta dengan income per kapita tumbuh termasuk paling tinggi di dunia. Ini selalu menjadi salah satu tempat. Oleh karena itu, kalau dari unsur pemerintah sendiri tidak terus meningkatkan kewaspadaan dan kekompakan di dalam beroperasi, maka pasti akan terus, karena kita tidak bisa menyetop dari sisi supply-nya di dua. Yang kedua, kita melakukan terus memperbaiki yang disebut integrasi dari sistem risk profiling, karena nggak mungkin dengan jumlah jajaran yang ada, baik Polri kan tidak hanya ngurusin nangkep penyelundupan ini, banyak tugas yang lain. Bea Cukai juga sama, TNI juga sama, BNN mungkin yang lebih dedicated untuk bidang narkoba. Namun itu pun tidak akan mampu untuk menutup keseluruhan wilayah Republik Indonesia yang kita semua tahu adalah negara kepulauan dengan banyak sekali daerah yang memang sangat terbuka. Teknologi tentu sangat membantu, oleh karena itu kita akan terus melakukan perbaikan dengan TNI, Polri, unsur BNN dan kami sendiri untuk bagaimana memonitor luas daerah Indonesia yang luar biasa besar. Kerjasama dengan pihak luar negeri jelas sangat penting. Sering yang tadi disampaikan Pak Tito, informasi itu berasal dari luar juga, dari negara tetangga mengenai keberadaan atau kemungkinan masuknya lalu lintas ini. Dan tentu kita akan terus meningkatkan baik dari sisi kapasitas, resources maupun cara kerja kita. Pak Tito, saya Naim dari kantor Berita Antara. Pak Jenderal, ini kasus yang keberapa kali melalui Batam, apakah ada upaya untuk peningkatan keamanan mungkin dengan pembentukan tim khusus tersendiri untuk menambah keamanan terkait dengan masuknya barang penyelundupan? Pertanyaan yang sama juga untuk Bu Sri Mulyani, apakah ada upaya untuk meningkatkan pengamanan dengan menambah personil misalnya kapal misalnya di daerah Kepulauan Riau? Kemudian Pak Tito, apakah kasus ini ada hubungan dengan yang beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, yang satu jumlahnya juga sama di Kepulauan Riau juga? Terima kasih. Baik, yang pertama untuk mengenai sudah yang berapa kali, saya kira yang masuk ke Batam, di jalur Batam ini cukup sering terjadi. Karena apa? Karena lokasinya yang mendekat dengan negara tetangga. Ya. Kemudian jadi sangat mudah untuk masuk ke wilayah perairan ini. Kemudian yang besar mungkin, yang kecil-kecil sudah sering, yang besar ya mungkin yang kemarin ya beberapa waktu lalu dari teman-teman BNN dan dari TNI AL, ini juga tentu sangat kita apresiasi upaya untuk pengungkapan tersebut, dan ini 1,6 ton dalam jumlah yang lagi-lagi cukup besar. Ini menunjukkan seperti sampai Ibu Menteri Keuangan tadi, di satu sisi adalah prestasi untuk pengungkapan, di sisi lain juga menjadi indikasi bahwa Indonesia menjadi market yang potensial bagi pelaku jaringan narkotika internasional. Kemudian apakah kerjasama? Ya, kerjasama terus kita lakukan, baik dengan jajaran Bea Cukai, kemudian teman-teman TNI, BNN, kita bekerja sama dan berkoordinasi. Kemudian operasi meskipun dilakukan secara koordinasi, tapi operasi dilakukan secara tertutup, dan kerjasama juga kita lakukan dengan otoritas internasional, otoritas teman-teman negara-negara sahabat, termasuk dari Malaysia, Singapura, Tiongkok dan lain-lainnya. Tetap kita bekerja sama. Saya pikir itu. Yang lain? Pak, Kapolri, Pak, ada Pak. Saya Muhammad dari Tujuan Terus seperti yang tadi Bapak tadi katakan bahwa Indonesia marketnya meningkat, karena memang tingkat ekonominya juga meningkat. Tapi selain market yang meningkat, tentu karena ada kesempatan yang besar, makanya para penyelundup tersebut masukkan barang-barangnya ke Indonesia. Sedangkan Indonesia diklaim sebagai negara maritim, yang seharusnya kita juga terdepan dalam penjagaan perbatasan di kawasan perairan. Apa upaya yang akan ditingkatkan? Selain kerjasama dari berbagai aspek, apakah ada teknologi yang ditingkatkan seperti jumlah radar yang ditingkatkan? Kita tentu
akan terus meningkatkan ketahanan dan kemampuan dari negara Republik Indonesia untuk menjaga baik wilayah perairan maupun darat. Baik itu dari anggaran yang dialokasikan untuk TNI, untuk Polri, untuk BNN, untuk Badan Intelijen kita, maupun untuk lembaga-lembaga seperti Bea Cukai yang merupakan salah satu institusi yang memiliki tugas undang-undang untuk menjaga daerah kepabeanan Indonesia. Kalau kita lihat dari modusnya, sebagian cukup besar adalah masuk bahkan perairan laut yang biasa, bahkan yang official pun maupun pelabuhan tikus jumlahnya bahkan di Pulau Batam ini saja cukup banyak yang tidak formal, dan bahkan masuk melalui darat. Dan kemarin kita melakukan kayak seperti Cikarang atau di tempat lain, dia melalui udara, melalui penumpang langsung yang mereka membawa dengan meletakkan di dalam badannya, bahkan sering menggunakan ditelan. Dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk membedakan apakah ini penumpang normal atau penumpang yang sebetulnya di dalam perutnya membawa beberapa puluh gram yang dia telan secara langsung. Nah, modusnya itu bisa bermacam-macam. Jadi memang di satu sisi kemampuan dari anggaran untuk bisa mendapatkan barang-barang atau yang disebut peralatan untuk bisa mendeteksi, tidak hanya radar, tapi seperti yang kasus ini saja, sebetulnya yang bergerak adalah kapal Bea Cukai 7005 dengan didukung oleh Bea Cukai 15026 untuk mengejar sampai ke perairan Selat Philips, walaupun mereka berangkatnya dari Anambas. Sementara di Priok juga waktu itu selalu intelijennya mereka bisa masuk melalui Selat Sunda, mereka bisa masuk melalui Selat Malaka, sehingga kita juga perlu untuk membagi dari patroli kita. Kalau untuk kapal yang sering kita hadapi juga tentu kemampuan speednya mereka. Oleh karena itu memang dari Bea Cukai kita akan terus mengevaluasi kemampuan, karena di wilayah perairan ini akan sering sekali mereka mencoba melarikan diri ke perairan internasional lagi. Ini yang sekarang yang terjadi itu persis seperti itu. Begitu dia masuk, dideteksi, mereka tahu bahwa dia dideteksi, dia mau mencoba kabur ke perairan internasional yang kemudian punya alasan untuk tidak bisa ditangkap. Sehingga dalam posisi seperti itu speed menjadi sangat penting, kemampuan untuk mencegah. Dan tentu dari sisi kemampuan untuk membela diri kalau mereka melakukan perlawanan, itu juga menjadi penting. Kami berterima kasih kepada TNI yang telah memberikan bantuan dan juga dukungan dalam bentuk Bea Cukai memiliki juga peralatan untuk membela diri pada saat menghadapi situasi-situasi yang berbahaya. Jadi itu yang kita akan lakukan terus. Sekali lagi, memang ini adalah suatu dinamika di mana Indonesia dianggap sebagai potensi market yang besar. Dan oleh karena itu kalau dilihat dari frekuensinya tadi, bahwa hanya dalam 2 bulan lebih dari 2,9 ton dengan 57 kasus. Tahun lalu 1 tahun 2,1 ton. Jadi ini berarti frekuensi untuk mencobanya makin tinggi, dan kita tentu berharap bahwa kita semua sebagai penjaga dari wilayah Republik Indonesia akan bekerja semakin kuat menghadapi situasi yang dihadapi. Pak Kapolri, Pak Faruk, Pak, berita satu, Pak. Pak, pertanyaan saya sederhana, Pak. Dalam konteks, halo, Pak. Pak, pertanyaan saya mengingat dalam konteks criminal justice system, polisi hanya salah satu. Saya Faruk, Pak, dari Pak. Mengingat kalau dalam criminal justice system polisi hanyalah salah satu unsur di dalam the guardian of justice, maka kemudian pertanyaan saya adalah, apakah mungkin semakin banjirnya barang-barang haram ini ke Indonesia adalah karena wilayah kawasan kita, misalkan Filipina, Singapura, dan Malaysia, telah semakin tegas dalam melakukan tindakan hukum kepada mereka yang menyelundupkan narkoba. Sehingga karena itulah para penyelundup internasional menjadi coba-coba untuk kemudian main-main menggunakan kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin salah satu faktor, salah satu faktor yaitu penegakan hukum yang tegas dan keras gitu. Memang ini jadi polemik, ada yang pro, ada yang kontra,
Ada yang berpendapat tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya, tindakan tegas kepada pelaku kejahatan narkoba, karena ini kejahatan narkoba ini menguntungkan, crime does pay istilahnya. Terlepas dari pro kontra itu, saya sudah menginstruksikan kepada jangan ragu-ragu, tindak tegas. Kalau ada bandar-bandar yang melawan, tembak mati. Sudah perintah saya seperti itu. Terima kasih. Terakhir, ya, silakan. Mic-nya. Sana. Ya Pak, saya Anwar dari Metro TV News.com. Kami dapatkan informasi bahwa sabu 1,622 ton ini akan dibawa ke Jakarta, apa betul? Dan apakah sudah diidentifikasi siapa pemesannya? Apakah dia sindikat besar Jawa di Jakarta sana atau siapa gitu? Nah, ini kan rentang waktunya sangat dekat nih, 2 minggu dengan yang ditangkap oleh Warmabak kemarin. Jalur-jalurnya mungkin bisa diidentifikasi Pak, jalur dari mungkin kalau ditarik dari atas dari Cina kemudian melalui kemana, masuk kemana? Karena kalau kita lihat peta Sumatera ini, Banda Aceh sampai ke Medan sampai ke Pekanbaru juga merupakan jalur strategis, jalur yang digunakan oleh sindikat internasional, sedang Sabu dan Sumatera kemudian masuk ke Jawa. Ada beberapa jalur Pak, mungkin bisa disampaikan ada beberapa jalur yang digunakan oleh para sindikat. Nah, bagaimana upaya untuk menutup ruang gerak mereka terutama di Selat Malaka? Nanti secara teknis kalau mengenai masalah jalur, kita nggak akan buka juga ya. Karena kalau jalur dibuka nanti penjahatnya tahu dia merubah jalur. Jadi intinya bahwa ini jaringan internasional, kemudian mereka ini diduga barang ini dari perbatasan China, Myanmar. Di situ ada daerah yang katakanlah tidak bertuan. Di situ mereka membuatnya. Nah, kemudian masuk melalui jalur-jalur sindikat yang ada di situ dari Tiongkok ya, kemudian turun sampai masuk ke, ada yang ke Taiwan seperti yang lalu, kemudian ke Laut Cina Selatan, masuk perairan Indonesia melalui Selat Malaka, kemudian setelah itu ke Samudra Hindia. Kemarin sebetulnya sudah kita deteksi jaringan yang sama, tapi kemudian dia tidak jadi masuk ke Banten, tapi mendarat di Christmas Island, Australia, dan ditangkap karena kerjasama kita dengan kepolisian Australia. Kemudian ada beberapa lagi yang memang sudah kita deteksi, yang mereka ini sebetulnya ada koneksi dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Tapi sekali lagi kita tidak akan sampaikan secara detail soal itu, yang kita anggap ini cukup rahasia. Kemudian ya nanti kita doakan saja, mudah-mudahan nanti yang ditangkap ini juga ada barang buktinya. Ini juga artinya di satu sisi kesuksesan kita untuk menyelamatkan warga negara Indonesia seperti yang sekarang di depan kita ini menyelamatkan jutaan warga negara Indonesia. Kemudian di sisi lain tadi kita juga prihatin karena ini artinya menjadi potensial market yang membuat kita harus lebih waspada dari waktu-waktu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terakhir mungkin dari Ibu Menteri. Saya ingin menambahkan seperti waktu melakukan konferensi pers penangkapan yang jaringan dari Aceh dan Sumatera Utara, itu salah satu pemicu yang cukup penting adalah informasi dari masyarakat. Yang mereka melihat ada kegiatan penimbunan secara mencurigakan di salah satu pekarangan. Yang ini juga sama, kecurigaan adanya kapal yang mengaku kapal ikan, namun jumlah ABK-nya sedikit dan tidak ada kegiatan penangkapan ikan. Poin saya adalah bahwa kerjasama dari masyarakat itu penting sekali. Masyarakat yang melihat, mendengar sesuatu yang mencurigakan, karena ini adalah ancaman yang sangat real. Bisa tetangga Anda, bahkan bisa saudara Anda yang Anda tidak tahu. Dan bahkan dengan ancaman hukuman mati yang kemarin kita lakukan konferensi pers untuk yang 600 gram itu, kilo itu adalah orang yang sudah dihukum mati 2 kali masih bisa melakukan pengoperasian dan mengkoordinasikan suatu penyelundupan. Udah 2 kali dihukum mati, belum mati, tapi dia karena dia menunggu hukumannya dilaksanakan, dia masih bisa melakukan bisnis.
tadi disampaikan oleh Pak Tito, kalau kita bicara 1,62 ton itu adalah kita bicara tentang 8 juta pengguna. Jadi sebegitu besarnya ancaman itu kepada anak-anak, terutama anak-anak muda di Indonesia terhadap barang berbahaya itu. Jadi saya ulangi lagi, terima kasih, dan saya harap masyarakat tetap waspada dan tidak segan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak berwajib dalam hal ini. Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu Menteri dan Bapak Kapolri. Acara selanjutnya yaitu pemberian ucapan selamat kepada anggota yang berprestasi. Perwakilan mengambil tempat. Hadap sini lah. Hadap sini dong. Nah, Pak. Mas, menghadap sini. Ngadep sini dong. Nggak kelihatan. Jadi kayak tersangka. Ngadep sini dong. Iya. Ngadep sini aja, Pak. Iya. Ya, tuh cakep. Ini adalah pemberian penghargaan dari Bapak Tito Karnavian dan Ibu Sri Mulyani. Mereka adalah orang-orang yang menangkap sabu di atas kapal Pinedinion. Gua nih tersangkanya ditanyai dong, Bu. Pak Kapolri. Tersangkanya tanyain dong. Biar menarik, Pak, biar menarik. Tanya yang ulang, Pak. Banyak yang ulang. Iya, Pak. Pak nunduk, Pak. Pak Nunduk, Pak. Pak nunduk, Pak. Pak. Nah, itu dia. Pak nunduk, Pak nunduk, Pak. Pak. Pak, nunduk, Pak. Yang berdiri, Pak. Nunduk, Pak. Bang, misi dong. Baik, rekan-rekan, jadi nanti untuk barang bukti nanti akan ditangani oleh Barreskrim Polri, akan dibawa sesegera mungkin ke Jakarta. Setelah itu nanti akan disisihkan untuk barang bukti di persidangan, dan sisanya paling lama 3 minggu segera akan dihanguskan ya, dan nanti akan disaksikan oleh pihak internal dari Propos ya, dari Inspektorat Pengawasan, ditambah juga pihak-pihak eksternal. Jadi kita harus menunjukkan bahwa barang bukti yang ada betul-betul nanti itu dimusnahkan. Terima kasih. Packagingnya kalau kita lihat selalu Habib Philip dia menggunakan packaging sebagai Chinese green tea. Jadi saya suka green tea tapi bukan yang ini jelas. Dan selalu bukan, saya suka sabu-sabu tapi bukan sabu. Jadi ini beda-bedanya banyak banget, kayaknya tipis tapi banyak banget. Ini kali kalau kita lihat modusnya selalu di-pack dalam bentuk packing seperti seolah-olah mengirim teh dari Cina, teh kemasan. Pak Kapolri, satu pertanyaan, Pak, nambah sedikit.
Pak, apa yang akan dilakukan untuk mendorong pemerintah Tiongkok menindak sindikat ini? Kita mengetahui selama ini selalu dari Tiongkok. Apa yang akan dilakukan agar mereka melakukannya? Saya jawab untuk yang ini ya. MOU dari Bea Cukai kita dengan RRT dilakukan dan banyak informasi sebenarnya juga berasal dari Taiwan maupun dari RRT. Jadi MOU ini menggambarkan bahwa kerja keras dari masing-masing institusi formalnya memang ada keinginan, tapi kan namanya juga mafia. Jadi mereka bekerja secara terus melanggar hukum. Ya, kerjasama antara Polri dengan otoritas kepolisian dan intelijen di Tiongkok juga sudah dilakukan. Saya juga berkunjung beberapa waktu yang lalu dalam rangka untuk kerjasama berbagai hal, diantaranya adalah masalah narkotika ini, di samping cybercrime ya. Nah, oleh karena itu kita terus bekerja sama dan saling menyampaikan informasi. Beberapa informasi kita terima dari kepolisian Tiongkok maupun kepolisian Hong Kong, ya, juga Taiwan. Mereka memberikan informasi beberapa penangkapan yang lalu, yang 1 tahun di Jakarta, juga informasi yang kita terima dari Hong Kong dan Taiwan. Jadi rekan-rekan kita terus bekerja sama, namun sekali lagi pelaku kejahatan yang di mafia jaringan mereka juga menghindari tindakan dari tugas-petugas. Terima kasih. Oke, cukup. Tersangka ditanyain, Pak. Angkat dulu, Pak. Pak ngomong sama tersangka. Diangkat, Pak. Dikit aja, Pak. Angkat, Pak. Pak ada translatornya, Pak. Ya, Pak. Pak, ini. Ini, Pak. Ini, Pak, kiri. Tengah, Pak. Kiri, Pak, kiri. Oke, gantian, Pak, kiri, Pak. Pak, ada translatornya, Pak. Tiga, ini nggak apa-apa kayaknya. Sebelumnya itu urusan ekspos perkara yang dilakukan oleh Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan saat ini Polri sedang berupaya menanyakan Dorong-dorong, woi. di belakang nih. Santai bang. Awas, jatuh nih. Batasnya. Ada pematah nih. Dorong. Rokos. Video aja. Udah jalan. Gambar dikit, bagi ruang dikit. Apa sih dari tadi? Dapat? Dapat lah. Siapa? Yuli. Lihat. Aja letih kan? Ih. Cukup ya? Cukup. Berikutnya luar biasa. Berikutnya canggih nih. Pak Yusri. Mana bro?
tidak menugaskan anggota kita yang nanti daripada nanti sensitif. Mas, hati-hati. Yang lain-lain ngusin ini. Ada cukup. Itu basah aja loh, itu basah aja. Perwakilan media. Perwakilan media yang ini, yang elektronik perwakilan. Ya. Online enggak online. Sudah. Oke. Perwakilan dari detik dulu. Elektronik. Pak, yang online belum, Pak, online. Belum. Pak, yang online, Pak. Belum. Tadi sudah jalan dulu. Pak, yang online dari Jakarta belum? Dari Jakarta mana? TV1 dulu. Jatuh. Satu-satu nanti jatuh. Awas. Pak, yang ini Pak. Detik Pak. Detik Jakarta Pak. Silakan. Udah. Cepat. Udah, stop. Dari nanti kom, Pak. Tebu, Mas, tebu. Oke, udah. Awas. Sudah. Terakhir. Pak. Diam nih. Dah. Di samping sini buka itu. Mas. Ini kalau mau lihat sini, bawah sini. Tangan. Ibu di sini. Ya kan gitu. Oke Tribunes, saat ini Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih melihat-lihat kapal yang kemarin membawa sabu sebanyak 1,6 ton. Kecamatan Buson, Kecamatan Buson.
Pak, sebentar Pak. Oh, dia mau lihat kapal dulu. Rompos, Bang. Senjata! Hei! Senjata! Hei! Lapor! Perwakilan, pengamanan. Siap! Laksanakan. Andre, hadapin sa Andre. Dia juga nggak berani pegang anjing dia. Dikasih sertifikat juga. Kenaikan banget Pak. Kenaikan banget dulu ya. Supaya 40 makanan. Andre pawangnya. Oh. Andre di mana? Medan. Aduh, jatuh. Hati-hati. Kan nanti waktu tari itu gimana? Ya pokoknya gimana? Dia kalau mau narkoba. Anjing.